Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan anak kos-kosan. Kali ini saya akan membuat resep donat praktis, ekonomis, dan tentunya lezat. Oke, di sini kita membuat donat dan ini ada tepung 500 gram maksud saya, dan ini 50 gram margarin, dan ini ada SP atau emulsifier. Dan di sini saya punya susu bubuk, saya pakai Denkau ya, 1 bungkus susu bubuk. Dan ini sejumput garam. Dan ini ada emulsifier, bukan ya? Ini adalah bread improver. Nah, dan ini ada gula 3 sendok makan. Kemudian saya di sini punya susu frozen flake kental manis full cream. Bukan full cream tuh ya, kental manis gitu aja ya. Dan ini aku punya vermipan. Dan ini juga aku punya 250 ml air. Oke, kita ke tahap selanjutnya untuk pembuatan donat ekonomisnya. Ini semua bahan sudah lengkap semua. Check it out. Ayo kita bikin. Di sini saya ambil wadah yang berukuran sedang lah, cukup besar. Dan ini saya akan memasukkan terlebih dahulu gula pasir 3 sendok makan. Dan ini saya masukkan lagi susu kental manis. Susu kental manis 1 saset aja ya, murah meriah guys. Saya gunting dulu. Saya masukkan. Dan kemudian saya akan memasukkan vermipan. Saya punya vermipan yang kurang 500 gram ini ya. Dan kita mau mengambil secukupnya. Kita di sini menggunakan vermipan brown. Dan saya ambil 1 sendok makan munjung ya. Ini berhubung di sini cuacanya lagi dingin dan pengembangnya cukup lama mungkin ya, jadi saya tambahin 10 sendok biar cepet. Soalnya kalau musim hujan itu tuh dingin, susah ngembangnya. Dan ini untuk penyimpanan supaya awet vermipannya, kita lipat-lipat seperti itu ya, biar udara nggak masuk. Lalu kita ikat dengan karet biar awet. Ini kalau udah diikat kayak gini itu biasanya nyampe berbulan-bulan gitu, nggak bakalan ini masuk udara ataupun apa sih kalau bahasa Jawanya, babal. Dan ini saya punya susu bubuk, akan saya masukkan ke baskomnya. Kemudian saya akan masukkan air. Di sini ada 250 ml air. Saya masukkan. Kemudian kita aduk. Dan ini saya lupa membawa balon whisk, dan saya ngambil di dapur. Dan saya aduk. Usahakan kalau mau bagus adonannya itu gula pasirnya harus larut dulu di dalam air ya. Kita aduk dulu, kita kocok-kocok dengan balon whisk ya, kurang lebih 5 menit mungkin udah larut lah ya. Nggak sampai deh 5 menit, sebentar aja sebenarnya sudah larut sih. Kita kocok-kocok terus sampai larut. Di sini aku menggunakan baskom warna ungu ya, bukan corong merah ya. Kita aduk terus sampai larut gulanya dan susu dan yang lainnya. Diaduk terus.
Sebenarnya ini kalau menggunakan air yang hangat itu akan cepat larut. Mungkin saran untuk untuk kalian semua yang mau ngerikuk ini, menggunakan air hangat ya. Hangat itu jangan panas. Kalau panas si pengembangnya tadi atau ragi instannya tadi akan rusak. Jadi cukup hangat saja, hangat buku itu biar cepat larut. Tapi saya kali ini menggunakan air biasa suhu ruang. Dan ini sudah larut. Kita akan masukkan tepungnya. Oke, kita masukkan tepungnya dulu. Masuk 500 gram tepung. Saya pakai tepungnya itu merek segitiga biru ya. Segitiga biru. Terus kita masukkan bread improver. Saya pakai merek Bakerin Plus. Bakerin Plus juga bisa. Sebenarnya banyak sih merek bread improver. Ada beberapa merek gitu. Kalau saya menggunakan ini. Dan ini saya mau aduk dengan tangan dan tangan saya sudah bersih ya. Sudah bersih, sudah cuci tangan, pakai sabun, pakai sunlight. Soalnya kalau pakai, saya sebenarnya ada sarung plastik, sarung tangan plastik maksud saya. Itu kalau dengan adonan seperti ini itu akan lengket semua ke plastiknya, jadi susah. Jadi kalau menggunakan sarung tangan, mungkin kalau mau menggunakan sarung tangan itu yang karet, itu mungkin bisa. Cuman saya lebih baik pakai tangan telanjang, yang penting tangannya bersih. Sudah pakai hand sanitizer juga, baru kita mengaduknya. Dan ini kita campur ya, kita campur sampai merata dulu, sampai menyatu dari tepung dan airnya itu. Kita aduk terus. Dan di sini saya pindah ke bawah ya. Soalnya meja saya itu meja tipis. Kalau untuk nguleni kayak gini di atas meja itu agak yut-yut. Kalau orang Jawa bilang apa, kalau bahasa Indonesianya itu goyang-goyang, mejanya goyang-goyang, jadi kurang nyaman. Jadi saya pindah ke lantai dan ini sudah tercampur merata. Lalu kita akan memasukkan margarin. Mentega juga boleh sih, apalagi kalau pakai butter itu lebih enak. Dan ini saya menggunakan margarin itu 50 gram ya. 50 gram kita masukkan. Lalu kita masukkan ini nih, SP emulsifier dikit saja, setengah sendok kurang lah ini. Soalnya kalau ini mau ditimbang itu susah malahan. Jadi ya sepucuk sendok itu lebih dikit gitu. Dan ini kita masukkan garam sejumput. Lalu kita aduk ya. Kita aduk satu dulu. Oh iya, untuk saran saya kalau di lingkungan atau di cuaca tempat kalian cuacanya lagi dingin, kalau bikin kayak gini tuh harusnya ditambahin ragi instannya biar cepet ngembang ya. Soalnya kalau cuaca dingin lama. Dan ini kita langsung lanjut pengadukan, tapi saya menggunakan mixer ya, hand mixer. Saya pakainya merek Miyako ini biasa. Dan saya mixer sampai kalis. Sebenarnya kalau donat itu nggak perlu apa sih ya, lebih kalis pun itu lebih bagus juga. Cuman kalau donat itu nggak perlu kalis-kalis sih menurut saya. Nggak setengah kalis juga ya, pokoknya sudah halus gitu aja udah bagus. Tapi kalau mau yang lebih hasilnya lebih bagus, lebih mulus, itu lebih baik sampai kalis. Dan ini kita mixer kurang lebih itu 25 menit, kurang lebihnya 25
menit itu kita cukup, soalnya ini tepungnya sedikit juga kan, cuma 500 gram atau setengah kilo. Dilanjut kita mixer terus sampai halus. Terus kita mixer sampai halus. Dan ini udah mulai halus ya, udah mulai kalis. Nggak perlu kalis-kalis ya, cuman kalau mau lebih bagus ya harus dikalis kan. Cuman kalau saya cukup halus aja sudah. Nah seperti ini hasilnya setelah 20 kurang lebih 25 menit ini. Lalu kita lanjut ke meja tadi ya, kita akan membagi-bagi. Dan ini saya akan membagi-bagi adonannya per piece-nya itu kurang lebih 50 gram. 50 gram itu sudah besar untuk donat. 50 gram itu sudah besar. Kita timbang. Nah seperti itu, 50 gram. Lakukan semuanya untuk pembagiannya ya, jadi 50 gram semuanya sampai habis. Dan ini posisi saya itu pakai lampu karena kos-kosan saya itu agak gelap gitu, jadi ya pakai lampu, menggunakan lampu jadi biar terang. Dan ini sudah saya selesai membagi-baginya. Ini saya gelunter-gelunter kalau orang Jawa bilang. Kalau bahasa Indonesianya diapain ya, dibulat-bulatkan gitu aja. Dibulat-bulatkan semuanya. Untuk teknik membulat-bulatkan ini sebenarnya tangan-tanganan juga sih. Ada yang nggak bisa, sampai berapa kali mencoba itu bukannya bulat malah ambiar, malah lengket di tangan. Biasanya orang yang pertama ataupun awal-awal itu seperti itu. Cuman kalau sudah terbiasa dan udah tahu tekniknya untuk membulat-bulatkan ini simple, cukup 5 kali putaran atau 3 kali putaran itu sudah bulat. Dan kuncinya untuk apa ya, maksudnya bawahnya itu harus terkunci gitu loh. Kalau cuman bulat tapi bawahnya tidak terkunci itu nanti digoreng agak blegar, apa sih namanya ya, lepas gitu loh dari bulatan. Dan ini pun penekanannya itu harus presisi gitu, jadi cepat bulat dan bawahnya itu mengunci. Nah seperti ini. Dan ini saya bagi 50 gram itu menjadi 21, iya 21 ya, 21 piece. Nah seperti ini. Ini ada agak yang kurang halus, saya haluskan lagi satu. Nah seperti ini, cukup halus ya, nggak perlu kalis-kalis, yang penting halus saja. Kalau donat, kecuali roti, kalau roti itu ya mungkin harus benar-benar kalis banget gitu biar lembut atau halus. Tapi kalau donat sih nggak perlu kalis-kalis. Dan ini kita tutup dengan kain merah, bukan corong merah lagi. Dan di sini kita siapkan untuk tempat proofingnya, resting kok bro ya, resting ya, tempat resting. Kita kan mau resting itu adonan biar mekar sampai mekar, terus lalu kita goreng.
ada kertas nasi yang saya potong satu lembarnya itu menjadi 12 potong, dan gini kita taburin tepung sedikit biar nggak lengket ya, nanti ketika waktu goreng biar nggak lengket di kertasnya. Kita taburin sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak ya, seperti inilah. Lalu kita tambah lagi satu tampah, namanya apa kalau bahasa Indonesianya, kalau saya itu tampah bilangnya. Kita susun lagi sampai 21 piece tadi ya, dan kita taburin tepung lagi. Seperti ini, nggak perlu tebel-tebel, soalnya kalau tebel-tebel nanti kan kita goreng tepungnya ini sebagian akan rontok ke minyaknya, jadi minyaknya cepet kotor gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak, yang penting tidak menempel di kertasnya adonannya. Dan kita kembali ke lap merah ini, bukan corong merah lagi. Kita buka, lalu kita taburin tepung sedikit aja, cukup di permukaannya aja, sedikit ya, seperti ini. Nah, udah seperti itu aja, nggak usah banyak-banyak. Itu fungsinya biar tidak menempel, karena kita akan menggunakan tutup botol air mineral. Botol yang penting bulat aja lah. Jadi saya menggunakan seperti ini. Terus kita ambil satu adonan, ambil, terus kita tekan dengan 3 jari. Nggak perlu kenceng-kenceng nekannya, yang penting agak gepeng gitu aja. Lalu kita taruh di tengahnya, kita puter-puter. Nah, itu akan bolong tengahnya kan. Dan ini kita susun ke tadi ya, tanpa resting tadi ya, atau pengembangan. Dan ini terus kita bulut-bulut lagi sampai, lakukan semua ini sampai habis ya. Kalaupun Anda ingin membuat bomboloni, nggak perlu dibolongin pakai tutup botol, cukup ditekan-tekan aja, seperti ini aja udah, yang penting rapi gitu. Tapi kalau mau dibikin bolong tengahnya ya seperti ini. Kalau saya biasanya kan ada orang gimana ya, banyak cara sih untuk membolongin tengahnya itu, ada yang dicolok, ada yang gimanain. Tapi kalau saya menggunakan seperti ini, jadi timbangan 50 gram itu bersih, tidak ada yang terangkat, atau kalau yang dibolong tengahnya pakai alat lain. Nah, seperti inilah. Semuanya sampai habis. Dan ini tinggal sedikit lagi. Ya beginilah anak kosan itu, kalau nggak pinter-pinter cari ceperan, hidup di Jakarta itu susah. Kita harus pinter-pinter cari peluang untuk uang. Betul apa betul? Ya seperti ini, gini udah selesai ya. Ini kita akan lanjut ke proses resting atau pengembangan. Kita bawa ke dapur. Ini saya dekatkan ke dekat kompor ya, biar nanti
pas waktu menggorengnya itu deket gitu, tinggal angkat gitu. Dan ini saya taruh di pinggir dinding atau pojokan dinding di atas kompor yang satunya itu. Cuman kompornya jangan dinyalain ya, dibakar. Nah ini saya tutup dengan tampah yang kosong. Saya tutup biar nggak kena angin, nanti masuk angin nanti. Dan ini yang satunya saya taruh atasnya, kemudian saya tutup juga. Dan ini sudah tertutup, lalu kita tunggu selama 1,5 jam. Biasanya saya 1 jam, ini setengah 1 jam. Setelah 1 jam, 1,5 jam, dan ini sudah mekar dan waktunya untuk menggoreng. Jadi kalau posisi cuaca dingin itu memang agak lama ya, kecuali udara lagi panas gitu, cepat 1 jam itu sebenarnya sudah mekar sih. Dan ini saya 1,5 jam baru mekar, walaupun tadi udah tertambah sedikit ya, buat pengembangnya ataupun ragi instannya. Dan ini saya cemplungin ke wajan atau ke minyak panas. Untuk informasi apinya ya, api itu nggak usah gede-gede ataupun terlalu kecil juga, sedang. Jadi api sedang cenderung kecil, tapi jangan kecil, cenderung aja kecil. Dan ini kita cemplungkan selama. Dan untuk kalian ya yang mau goreng donat itu baliknya jangan dibolak-balik gitu ya, 1 kali pembalikan aja biar nggak nyedot minyak, nanti donat kalian jadi minyak semua kalau dibolak-balik. 1 kali aja. Dan ini kita tunggu kurang lebih selama 4 menit atau kurang lebih 3 menit lah. Tapi kalau sudah 3 menit atau 4 menit kita akan balik. Nah, seperti ini. Dan kalaupun ada yang menggelembung-gelembung itu kita tusuk ya, biar nggak nyimpen air. Dan ini udah 4 menit, kita balik seperti ini. Nah, cukup gemoy. Nah, untuk kalian yang pengen permukaannya itu halus, itu adonan kalian harus halus banget. Berhubung ini tadi saya buru-buru dan dikejar sama pelanggan pesanan dadakan, jadi ya sudahlah, gas gitu aja. Dan ini pun udah cukup halus loh permukaannya. Tapi kalau mau lebih halus lagi seperti pipinya siapa ya? Seperti pipi yang halus itu kalian ngaduk mixernya itu harus lama, agak lama, mungkin 35 menit atau 40 menit bisa. Ini kita masukkan lagi gorengan kedua ya. Kalaupun ada yang menggelembung, nah seperti itu yang terlihat gelembung itu, nanti itu tuh angin sebenarnya, angin yang terperangkap di adonan. Dan boleh ditusuk aja, tapi jangan kuat nusuknya, nanti kempes. Yang penting gelembungnya itu kempes aja udah, jangan donatnya yang kempes. Ini gorengan kedua kita masukin, kita tusuk seperti itu. Seperti itu, kita tunggu kurang lebih 3 menit lah. Kalau saya sih 3 menit lebih, hampir 4 menit kita balik.
lagi kalau menggunakannya tepung protein tinggi. Saya kan pakai protein sedang sih, pakai segitiga biru. Kalau pakai cakra itu lebih bagus hasilnya. Ini udah jadi dan kita mau angkat. Dan ini kita mau angkat. Angkatnya seperti ini aja, satu-satu. Saya itu cuman jadi 21 dan sekali gorengnya tadi 7 kali, berarti satu kali lagi kita akan menggorengnya 3 kali penggorengan berarti. Jadi kan dapat 2 dan ini yang ketiga kita goreng lagi sampai habis. Ini hasilnya yang udah matang. Kita tinggal kasih topping dan saya sudah melelehkan coklat di sisi ya. Ada coklat, ada bubble gum, ada strawberry, dan tiramisu. Kita hias di sini ya. Untuk coklatnya itu mungkin kalian bisa pilih coklat yang apa ya, bukan yang coklat murni gitu, yang coklat campur susu gitu. Apa sih namanya ya, kalau dark itu kan murni coklat gitu yang ada pahit-pahitnya. Kalau yang ada manis-manisnya itu yang campuran susu gitu. Nah, ini saya menggunakan yang campuran susu. Kalau untuk merek sih saya nggak inget mereknya apa, yang penting coklat batangan gitu. Saya sih sering menggunakan coklat Aviva yang 250 gram itu murah, enak. Itu produk lokal juga sih Aviva, produk dari Malang kalau nggak salah. Nah ini saya kasih topping semuanya, dan itu yang di bawah ada juga ya, yang cuma ini. Cukup simpel kan bikin donat itu sebenarnya, cuman ada orang yang nggak telaten dan nggak tahu caranya. Dan di kesempatan kali ini saya berbagi tutorial. Cuman ada sih yang membuat donat yang lebih canggih lagi, yang lebih pintar lagi, yang benar-benar chef gitu. Nah ini saya hias donatnya pakai coklat. Seperti ini aja, nanti kita tarik, kasih hiasan. Soalnya request pembelinya itu ya, saya lebih suka orang yang request nggak aneh-aneh toppingnya, jadi enak kita toppingnya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang pesen tuh, kita pesen satu box isi satu rosin itu satu dalam 12 macam topping. Itu yang bikin ribet. Ya pembeli adalah raja itu memang benar, cuman kita yang kerja itu kadang-kadang pikirnya gimana gitu. Aduh ini susah sekali. Dan ini kita tambah yang warna biru.
kita tarik menggunakan tusuk gigi. Tusuk giginya yang baru ya, jangan yang bekas ya. Dan ini ada satu yang belum saya tambah. Susah. Lalu yang coklat ini akan saya kasih keju. Yang paling orang-orang suka itu coklat kacang sama coklat keju, tapi malam ini aku nggak bikin coklat kacang sih, jadi pakainya coklat keju. Sebenarnya ada kacang, cuman saya lupa manggang kacangnya tadi buat topping, ya udahlah kasih keju aja biar gak lama. Biasanya sih nyimpen stok kacang panggang, cuman lagi nggak nyetok aja sih. Dan di sini udah terhias semua. Lalu kita akan mempacking. Di sini aku mau saya packing, gimana ini ngomongnya? Enakan ngomong Jawa sih di Indonesia. Jadi ini saya mau packing di satu box isi 12. Saya taruh di sini, saya kasih campur toppingnya. Ada keju, coklat keju, dan strawberry. Semuanya ini satu box ini 12 piece ya, 12 piece, cuman nanti lebihnya itu pakai kecil soalnya orangnya biasanya pakai kecil. Box yang isi 3 maksud saya. Ini donatnya nggak keras ya, mas bro mbak, lembut banget, disenggol aja dia penyok. Soalnya kita menggunakan breading proper sama SP emulsifier, itu yang membuat tekstur donat kita itu lembut. Lembutnya itu sampai bisa 4 hari 3 hari itu tetap lembut. Kebanyakan donat kalau sudah menginap 1 hari atau 2 hari itu kan mengeras, tapi kalau kita menggunakan breading proper ditambah SP emulsifier, bisa merek SP, dan itu hasilnya akan begini, lembutnya sampai berhari-hari. Dan ini kita packing di box kecil ya, karena ini tambahannya. Sebelumnya dia pesannya 1 lusin, kemudian dia tambah lagi. Dan ini untuk pesanan ini itu yang keberapa kali, mungkin antara ke-5 kalian lah. Katanya sih mau buat pembagian rapor kalau nggak salah ya. Ini kita masukin semua. Lalu kita akan memasukkan ke kantong kresek. Kantong kresek ini kantong apa ini namanya? Kantong HD.
kos-kosan tuh donatnya satu sih, sama posisi tiga ini dua ya. Yang satu itu punya orang lain. Dan sudah jadi, tinggal hantar. Dan ini kita taruh di meja dulu, nunggu orangnya, ngechat orangnya, orangnya. Dan setelah 5 menit kemudian orangnya udah datang, kita antar ke bawah karena kos-kosan saya di atas ya. Terima kasih Mbak E.